pengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dan kepada teman-teman semua, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 akan membahas sistem gastrointestinal. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Naswa Salsabila Alipa dengan NIM KHGC 23106. Saya Nabila Rahmat Tapia dengan NIM KHGC 23144. Dengan saya Hani Siti Hanifa dengan NIM KHGC 23109. Saya Hanifah Diredel Sarifah dengan NIM KHGC 23119. Saya Zidah Fatimah dengan NIM KHGC 23132. Saya Aditya Poji Fernandes dengan NIM KHGC 23129. Saya Nandra Dwi Kusuma dengan NIM KHGC 23147. Akan membahas tentang sistem gastrointestinal. Pencernaan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organ sistem pencernaan yang mengolah makanan menjadi nutrisi dan kemudian diserap menjadi energi. Beberapa organ pencernaan ini memiliki peranan masing-masing. Kira-kira apa saja sih peranan organ pencernaan ini? Yuk kita simak videonya. Mulut makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan juga enzim latase. Kerongkongan. Selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Lambung, tak hanya pada mulut, di lambung juga ada dua proses. Yang pertama proses mekanik dan yang kedua ada proses kimiawi. Nah, untuk proses mekanik sendiri, ketika makanan masuk ke dalam lambung akan lebih dihaluskan oleh otot-otot pada lambung. Lalu yang kedua ada proses kimiawi. Proses kimiawi dibantu oleh enzim-enzim. Yang pertama ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Apa sih fungsi asam amino itu sendiri? Asam amino yaitu membangun sistem massa otot. Lalu yang kedua ada enzim resin. Enzim resin berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Lalu yang terakhir ada HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein dan melawan bakteri serta virus yang masuk melalui sistem pencernaan. Usus halus dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan lium, usus penyerapan. Di usus halus, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pankreas, empedu, dan hati seperti trypsin, amilase, multilase, sukrase, laktase, dan lipase. Usus besar. Selain nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus di rektum. Sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Pertama, melalui mulut, diproses secara mekanisme dan kimiawi. Lalu melalui esofagus dan melalui lambung, diproses secara mekanisme dan kimiawi dibantu oleh enzim dan asam klorida. Selanjutnya ke usus halus, lalu usus besar, dan dibuang melalui anus. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada ibu dosen yang telah menyimak video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.